Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori akuntansi konsep pendapatan. Di sini kami memilih sumber buku untuk dijadikan referensi dari penulis Bapak Dr. Yanto Setiawan Suharsono. Selanjutnya saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi, Bapak Abdullah Mubarok, SE, MSI. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Naila Izati, yang kedua Anti Sutisna, yang ketiga Devi Amelia, yang keempat Putri Ramadina, dan yang terakhir Ihsanul Duta Mufti. Apa saja sih yang akan dibahas dalam konsep pendapatan? Materi yang akan dibahas: yang pertama, memahami pengertian dari pendapatan, yang kedua proses pendapatan, yang ketiga manfaat pendapatan, yang keempat karakteristik pendapatan, yang kelima sumber pendapatan, yang keenam pengakuan pendapatan, dan yang ketujuh bunga royalti dan dividen. Selanjutnya, definisi pendapatan. Ikatan Akuntan Indonesia memberikan pengertian pendapatan, yaitu sebagai keuntungan ekonomi yang dihasilkan suatu entitas selama periode akuntansi yang menunjukkan arus kas masuk atau naiknya aset, penurunan kewajiban yang harus dibayarkan, yang berdampak pada naiknya jumlah modal. Konsep pendapatan menurut PSAK nomor 23 tahun 2017 menerangkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk dari kegiatan atau transaksi ekonomi yang dilakukan suatu entitas yang menyebabkan kenaikan modal entitas yang tidak diakibatkan karena penambahan modal. Selanjutnya, menurut organisasi internasional seperti Financial Accounting Standard Board, FASB, menyatakan konsep pendapatan adalah peningkatan arus masuk atau peningkatan aset entitas dan penurunan kewajiban entitas yang berasal dari transaksi yang dilakukan seperti pengiriman dan produksi barang atau jasa dan aktivitas lainnya yang berasal dari operasional entitas kecuali penambahan investasi atau modal dari pemilik. Menurut Accounting Principle Board, APB merupakan peningkatan jumlah aset dan penurunan jumlah kewajiban serta pengukuran dengan menggunakan prinsip akuntansi diterima umum yang dihasilkan dari beberapa aktivitas transaksi untuk menghasilkan keuntungan yang akan menambah modal dari perusahaan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi mempunyai pengertian bahwa hasil kelola terkait aset yang telah digunakan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu akan mendapatkan hasil kelola yang sama kondisinya di masa yang akan datang. Proses pendapatan. Proses pendapatan terbagi menjadi dua, proses pembentukan pendapatan atau earning process. Suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai hasil usaha yang diharapkan, yang meliputi kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, kegiatan pengumpulan piutang, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang kedua, proses realisasi pendapatan atau realization process. Suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan sesudah produk selesai dibuat dan dijual dalam waktu suatu kontrak penjualan. Jadi pendapatan di sini terjadi ketika sudah memasuki tahap akhir produksi dan produk siap untuk diserahkan kepada konsumen. Selanjutnya, manfaat pendapatan. Yang pertama sebagai pengukur kinerja dan keberhasilan manajemen perusahaan. Yang kedua sebagai alat pembanding antara modal yang disetor dengan penghasilan yang didapat dari hasil usaha. Yang ketiga sebagai alat untuk memprediksi besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham di masa yang akan datang. Karakteristik pendapatan. Karakteristik terbagi menjadi 7. Yang pertama, arus kas masuk atau kenaikan aset entitas. Yang kedua, kegiatan yang menunjukkan operasional entitas yang terus-menerus. Yang ketiga, pelunasan kewajiban, penurunan kewajiban, dan pengurangan kewajiban. Yang keempat, dihasilkan oleh suatu entitas. Kegiatan ini disebabkan karena adanya kenaikan aset. Yang kelima, hasil penjualan produk kegiatan usaha dari entitas yang menghasilkan produk fisik yang diperjualbelikan. Yang keenam, pertukaran produk kegiatan yang merupakan hasil transaksi. Dan yang terakhir, menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Sumber pendapatan. Sumber pendapatan terbagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan operasional. Pendapatan perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan usaha perusahaan, baik dari hasil penjualan atau penyerahan barang atau jasa ke konsumen. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perusahaan yang dilaksanakan sendiri oleh perusahaan tersebut. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha dengan adanya hubungan yang telah disetujui, misalnya penjualan konsinyasi. Pendapatan dari kegiatan usaha yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan para investor. Yang kedua, pendapatan non-operasional. Suatu proses pembentukan pendapatan yang berasal dari kegiatan sesudah produk selesai dibuat dan dijual dalam suatu kontrak penjualan. Jadi pendapatan di sini terjadi ketika sudah memasuki tahap akhir produksi dan produk siap untuk diserahkan kepada konsumen. Pendapatan
Ini diperoleh dari perusahaan aktiva atau sumber ekonomi perusahaan oleh pihak lain, yaitu bunga royalti dividen. Pendapatan yang diperoleh dari penjualan aktiva di luar barang dagangan atau hasil produksi, contohnya penjualan surat-surat berharga, penjualan aktiva tak berwujud. Penilaian pendapatan. Menurut SFAC, Statement of Financial Accounting Concept nomor 5 terdapat 4 kriteria yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui, yaitu yang pertama, definisi. Item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi dalam satu dari 7 unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, untungan, dan kerugian. Yang kedua, dapat diukur. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yakni karakteristik, sifat, atau aspek yang dapat dikuantifikasikan dan diukur. Contohnya, biaya historis, biaya sekarang, ini nilai pasar, nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai sekarang. Yang ketiga, relevansi. Informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, reliabilitas. Informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar, dapat diuji, dan netral. Pengakuan pendapatan. Menurut PSAK nomor 23 tahun 2017, kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut pada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal, agar mencerminkan substansi dari transaksi. Bunga, royalti, dan dividen. Berdasarkan PSAK nomor 23 tahun 2017, paragraf 29, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui dengan dasar yang dijelaskan di paragraf 30 jika 1. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas, dan yang kedua, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. PSAK nomor 23 tahun 2017 paragraf 30, pendapatan diakui dengan dasar sebagai berikut. Yang pertama, bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Yang kedua, royalti diakui dengan dasar akrual sesuai dengan substansi dari perjanjian yang relevan. Dan yang ketiga, dividen diakui jika hak pemegang saham untuk menerima pembayaran ditetapkan. Selanjutnya, metode pengakuan. Metode pengakuan pendapatan yang dikemukakan oleh Berkowi 2019 dalam suatu periode akuntansi terdiri dari dua metode, yaitu yang pertama, accrual basis. Accrual basis merupakan teknik pencatatan akuntansi dari suatu transaksi ekonomi yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi meskipun kas belum diterima atau dibayar. Yang kedua, ada cash basis. Cash basis merupakan teknik pencatatan akuntansi dari suatu transaksi ekonomi yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat kas diterima. Jadi, kesimpulannya, konsep pendapatan dalam teori akuntansi adalah bahwa pendapatan diakui ketika terdapat peningkatan manfaat ekonomi yang dapat diukur dan terjadi aliran masuk atau potensi aliran masuk sumber daya ke entitas. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa pendapatan diakui ketika transaksi atau peristiwa menghasilkan pertambahan nilai bagi entitas. Konsep ini menjadi dasar pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan. Sekian dari kelompok 3 atas penjelasan tentang konsep pendapatan. Mohon maaf atas kesalahan materi atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.